Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimhan Gandhi, NPM 779212869. Di sini saya akan menjelaskan apa itu UMKM. Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pengertian usaha kecil menengah membagi ke dalam dua pengertian. Yang pertama, usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan 2 miliar 500 juta rupiah. B. Sementara itu, yang disebut dengan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000 sampai dengan paling banyak 50 miliar. Kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20.000 sampai dengan 99.000 99 orang. Ciri-ciri usaha kecil. Yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah memulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas adanya termasuk NPWP. Yang keenam, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketujuh, sebagian sudah sukses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang kedelapan, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Ciri-ciri usaha menengah. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, telah melakukan aturan atau pengolahan dan organisasi perburuhan. Telah ada jam sostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengolahan lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan dan pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Kinerja UMKM di Indonesia. Sektor UKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Yang kedua, sektor UKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, sektor UKM sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu nilai tambah, unit usaha, tenaga kerja, dan produktivitas nilai ekspor. Kontribusi UKM terhadap kesempatan kerja dan PDB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kontribusi UMKM terdapat PDB telah mencapai 61% dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas nasional telah mencapai 16%. Peluang dan tantangan bagi UKM dalam liberalisasi perdagangan. Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencanangkan berbagai program strategis seperti Gerakan Kewirausahaan Nasional atau disebut GKN
pengembangan inkubator bisnis, pengembangan dan perluasan pasar produk UMKM. Namun, pemerintah masih luput untuk fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan mutu produk, sehingga produk UMKM Indonesia bisa diakui secara internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.